Saudara, di tengah kegiatan penanaman pohon di Jakarta, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengkritik kerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang dinilai tak meneruskan program gubernur sebelumnya. Hasto menilai program yang dikerjakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih fokus pada program yang mudah nampak di pusat kota dan tidak memperhatikan pembangunan di pinggiran Jakarta. Pernyataan Hasto ini tidak berselang lama setelah Anies Baswedan mengeluarkan pernyataan soal pemindahan ibu kota baru yang tidak akan berdampak langsung pada kemacetan Jakarta. Dari Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur, dan yang begitu menyedihkan apa yang dulu menjadi capaian dari Pak Jokowi, dari Pak Ahok, dari Pak Jarot, ternyata hal-hal yang positif untuk rakyat itu banyak yang tidak dilanjutkan. Contoh pembuatan taman, RPTRA, dan berbagai hal yang sebenarnya di dalam penataan tata ruang Jakarta itu agar memperhatikan kelestarian alam itu tidak dilakukan dengan baik. Terkait rencana pemindahan ibu kota negara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai bahwa keberadaan ibu kota baru tak akan mengurangi beban kemacetan di Jakarta. Ia juga menilai kontribusi pemerintah pusat terhadap tingkat kemacetan di DKI kurang dari 7%. Anies menjelaskan status Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota negara akan tetap dioptimalkan sebagai pusat bisnis dan rumah tangga. Apakah itu sebagai ibu kota atau dia bukan ibu kota. Tapi bagi Jakarta sebetulnya bukan status itu yang penting. Karena ini adalah tentang lokasi pemerintah pusat saja. Bahkan kalau bicara tentang kemacetan, kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7%. Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena kemacetan di Jakarta itu oleh kegiatan rumah tangga, kegiatan dunia usaha. So it doesn't make that difference gitu. Nah sekarang kita malah berbicaranya tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayaninya itu adalah melayani kebutuhan global. Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyetujui pemindahan ibu kota. Zulhas menilai Jakarta sudah melebihi desain sebuah ibu kota yang ideal. Namun, pemindahan ibu kota butuh anggaran yang tak sedikit. Zulhas memberi masukan agar pembangunan ibu kota baru dilakukan secara bertahap. IKN itu penting. Ini Jakarta ini sudah di bawah permukaan laut. Ya, tiap hari itu digerus karena diambil airnya, tanahnya turun, air permukaan laut naik, dan jumlah penduduknya kan udah nggak kira-kira, sudah melebihi desain Jakarta sebagai ibu kota. Jadi pindah ibu kota itu satu keniscayaan, satu keharusan gitu. Proses pembangunan ibu kota negara baru kini memasuki tahap yang tak kalah penting, yakni penunjukan kepala otorita atau orang yang akan memimpin ibu kota negara. Kendati penunjukan kepala otorita IKN merupakan hak prerogatif Presiden, PDI Perjuangan mengklaim sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok adalah orang yang tepat untuk memimpin ibu kota negara. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai Ahok berpengalaman menjadi kepala daerah. Perjuangan punya nama-nama calon-calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Cahayapurnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik ya selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta. Semuanya dalam dialog antara Bapak Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi dari perspektif kriteria itu PDI Perjuangan sudah menyampaikan, karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan ibu kota negara yang berada di Pulau Kalimantan itu. Selain Basuki Cahayapurnama, PDIP juga mengusulkan beberapa nama lain untuk memimpin IKN. Mereka adalah Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Kepala LKPP Abdullah Aswara Anas, serta Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Sementara PKS, partai yang berada di luar pemerintahan,
memberikan catatan tersendiri soal penunjukan kepala otorita ibu kota negara baru. Menurut PKS, calon kepala otorita IKN haruslah sosok yang memiliki integritas dan kapabilitas, serta orang yang tidak menimbulkan kegaduhan. PKS menolak undang-undang IKN, tetapi karena sudah jadi undang-undang, monggo dilaksanakan. Karena kepala otorita adalah wewenang presiden, maka harapannya presiden memilih mereka yang punya kapasitas dan integritas. Usahakan jangan yang menimbulkan kegaduhan politik, karena sayang energi bangsa kalau terbuang untuk hal yang tidak perlu. Keputusan akhir soal siapa yang akan memimpin IKN menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Presiden sempat menyinggung soal kriteria calon kepala otorita IKN, yakni memiliki latar belakang arsitektur serta berpengalaman sebagai kepala daerah. Tim Liputan, Kompas TV.